Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kelompok kami, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yaitu kami akan mempresentasikan tentang Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Next slide. Dengan anggota kami, yaitu Alvina Salsabila, saya Fani Arfiana, Firsya Fatania Izati, Muhammad Nafi Azharuddin, dan Sandro Sihaloho. Yang pertama, ada transformasi struktural dari Orde Lama. Yang pertama, yaitu akumulasi. Pemerintah Orde Lama dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan diberlakukan beberapa kebijakan, seperti nasionalisasi Bank Jaffa menjadi Bank Indonesia, mengamankan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Lalu ada berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor dan impor, serta beberapa kebijakan lainnya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Orde Lama yang berlangsung dari 1945 hingga 1968 berganti dari sistem ekonomi liberal ke sistem ekonomi komando. Masa Orde Lama di tahun 1945 hingga 1950. Inflasi pada masa ini sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, yaitu adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. Dan ada juga kas negara yang kosong serta eksploitasi besar-besaran sejak masa penjajahan. Lalu berpindah ke masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 hingga 1957, yaitu adanya kebijakan tentang program Benteng Kabinet Natsir, nasionalisasi Deja Flash Bank ke Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 dengan fungsi bank sentral ke bank sirkulasi. Lalu adanya kebijakan untuk sistem kabinet alih satu, serta pembatalan sepihak hasil-hasil konferensi meja bundar. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1967, terjadi beberapa devaluasi penurunan mata uang pada 25 Agustus 1959 ke Rp500 ke Rp50, dan adanya devaluasi yang diberlakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang Rp1.000 menjadi Rp1. Dan berikut ada alokasi pada masa demokrasi terpimpin. Yaitu demografi. Pada masa Orde Lama diperkirakan penduduk di Indonesia berjumlah 97.085.348 juta jiwa, di mana persebaran penduduk di Indonesia pada saat masa Orde Lama bekerja di sektor pertanian, jasa, perdagangan dan keuangan serta industri. Serta struktur ketenaga kerjaan dan distribusi pendapatan, penurunan angkatan kerja sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta jiwa. Di sektor pertanian terdapat 72%, di sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan sebanyak 6,7%, serta industri 5,7%. Di tahun 1953, di Jakarta pekerja menerima upah Rp5-6 per hari, dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 hingga 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Nafis, selanjutnya. Saya akan meneruskan materi yang dibaca oleh Fania. Peran teknologi. Itu ada radio. Radio adalah sebuah alat teknologi yang dimana hanya mendengarkan suara orang saja tanpa ada gambar. Radio pertama kali ditemukan oleh B. Dvorak pada tahun 1916. Di Indonesia, radio pertama kali berdiri pada 1945 bernama RII atau Radio Republik Indonesia. Sekarang semakin banyak radio yang ada di daerah bahkan suatu negara. Selanjutnya, pesawat terbang. Pesawat terbang adalah alat transportasi yang paling aman di seluruh dunia. Pesawat terbang sendiri ditemukan oleh
Wright bersaudara. Seiring berjalan waktu, seorang mahasiswa sekaligus presiden ketiga di Indonesia bernama Bahrudin Yusuf Habibie membuat pesawat untuk pertama kalinya di Indonesia. 6. Kebijakan untuk mengatasi. Pada saat terjadinya masalah ekonomi pada Orde Lama terjadi beberapa pergolakan, yang juga terjadi karena kekosongan kas negara serta eksploitasi bekas penjajahan serta membebani ekonomi bagi masyarakat pengangguran. Di antara kebijakan yang terkenal yaitu pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional Bappenas, nilai uang devaluasi, deklarasi ekonomi, meningkatkan perdagangan dan perkreditan di luar negeri, peleburan bank. Transformasi struktural Orde Baru. 1. Akumulasi. Pada awal akhirnya Orde Baru memang memfokuskan program terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun atau yang disebut Repelita 1 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selanjutnya ada alokasi. Ukuran pemerintah meningkat drastis dari kisaran 11% dari PDB pada 1969 menjadi kisaran 24% dari PDB pada 1983. Meningkatnya ukuran pemerintah secara drastis sejak 1974 ini banyak disumbang oleh oil boom akibat krisis di Timur Tengah. Seiring jatuhnya harga internasional minyak, ukuran pemerintah kemudian menyusut menjadi hanya di kisaran 17% dari PDB pada 1995. Rezim Orde Baru terus bergantung pada utang luar negeri yang mencapai puncaknya pada 1986 dan 1988. Masing-masing mencapai 5,4% dan 6,8% dari PDB seiring krisis jatuhnya harga minyak dunia, serta pada krisis ekonomi 1998 di mana utang luar negeri mencapai 5,3% dari PDB. Yang ketiga ada demografi. Pertumbuhan penduduk pada masa Orde Baru ini terus naik pada tahun 1971 sebanyak 119.208.209, pertambahan sebanyak 2,10%, bertambah 2,31%, sebanyak 147.490.298 pada tahun 1980 dan menjadi 179.378.946 pada tahun 1990. Yang keempat, ada struktur tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Orde Baru berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri,
khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Yang kelima ada peran teknologi. Pada program rehabilitasi pada program jangka pendek di masa Orde Baru, rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Tingkat inflasi semula mencapai 650%, berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki. Juga pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Dan yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan ekonomi yaitu pada masa kepemimpinan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, kebijakannya diantaranya yaitu menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi, memperoleh pinjaman luar negeri, liberalisasi perdagangan dan investasi, mewujudkan swasembada beras, dan yang terakhir laju pertumbuhan ekonomi. Oke, yang selanjutnya ada transformasi struktural reformasi. Yang pertama itu akumulasi. Pemerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Krisis perekonomian ini tak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Ini diperburuk dengan adanya kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang berdampak buruk pada sektor pertanian. Tak sampai di situ, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian. Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Nah, berikut ada alokasi pada masa reformasi. Oke, kemudian ada demografi. Penduduk Indonesia bertambah 32,05 juta dalam kurun 2010 hingga 2020. Dengan penambahan itu, jumlah populasi Indonesia telah mencapai 270,02 juta per 2 juta jiwa per September 2020. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata ialah 1,25% per tahun. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu Suharyanto, dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Kamis 21 Januari 2021. Dengan luas daratan sebesar 1,9 juta kilometer, disebutkannya rata-rata kepadatan penduduk adalah 141 jiwa per kilometer. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu 151,59 juta jiwa atau 56,10% dari seluruh penduduk. Sebaran terbesar kedua adalah di Pulau Sumatera dengan jumlah 58,56 juta orang atau 21,68%, ujar Kepala BPS Suharyanto. Wilayah Sumatera dimaksud termasuk semua kepulauan di sekitar yang secara administrasi masuk di dalamnya. Selanjutnya yang keempat ada struktur tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Era ini dimulai dengan gerakan reformasi pada 1998 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, kondisi sosial dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang kompleks, termasuk membekaknya utang luar negeri, kredit perbankan yang tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, kolusi korupsi nepotisme atau KKN, ekonomi biaya tinggi, dan konglomerasi usaha.
Selain itu, reformasi juga didorong semangat deregulasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadaran akan hak asasi manusia dan tuntutan demokratisasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya yang kelima ada peran teknologi. Penggunaan teknologi untuk mendukung perekonomian Indonesia mulai berkembang dan dapat dikatakan sangat cepat. Penggunaan teknologi pada era reformasi bahkan dapat dikatakan membuat generasi semakin ke sini menjadi ketergantungan. Tidak hanya pada bidang ekonomi yang menggunakan teknologi, namun ke segala bidang. Penggunaan teknologi pada masa reformasi kini yang paling dirasakan yaitu seperti penggunaan alat membayar seperti e-wallet. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Namun, dinamika masyarakat yang masih menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Selanjutnya, yang keenam ada kebijakan. Kebijakan era reformasi salah satunya adalah privatisasi BUMN yang ada pada era kepemimpinan Megawati. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.